Kita saat ini berada pada bulan yang Allah muliakan, bulan Muharram. Bulan Muharram. Ibnu Abbas menyebut bulan ini dengan nama Syahrullah, bulannya Allah. Karena ada hadis menyatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan, yaitu as-siyamu syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram. Di situ tertulis kalimat syahrullah. Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah, maka itu akan menjadi mulia. Contoh, Bu, baitun artinya apa? Bahasa Arab, baitun. Ya, ini kayaknya nggak ada yang ngerti bahasa Arab nih. Baitun artinya apa? Rumah. Baitun masih nakiro. Kalau bahasa Nahu itu baitun itu masih berupa isim. Isimnya isim nakiro. Tanda isimnya tanwin tuh. Ya. Kalau dimasukin al nggak boleh jadi tanwin. Al masukin al jadi ma'rifah. Al baitu rumahnya tertentu. Tapi kalau baitun masih rumah mana saja masih umum. Tapi ketika disandarkan dengan lafaz Allah menjadi ma'rifah. Baitullah, baitun artinya rumah, disandarkan kepada kalimat Allah, maka rumah yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sangat mulia karena disandarkan dengan nama Allah menjadi Baitullah. Di mana? Di mana? Di Mekah Ka'bah, betul? Jadi merasa sangat istimewa apapun kalau disandarkan atas nama Allah. Baitullah, Rasulullah, Kalimullah, Khalilullah, semua yang disandarkan kepada Allah maka akan menjadi mulia. Dan ini merupakan hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau misalnya dia bersumpah, Allah bersumpah atas nama makhluknya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Wa layalin ashr. Dan 10 malam. Ini ahli tafsir menggali. Apa maksudnya ini Allah bersumpah atas nama makhluknya demi waktu fajar. Ada apa dengan fajar? Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya wal fajri, demi waktu fajar, berarti di dalam waktu fajar ada yang sangat urgen, ada yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Betul apa betul? Apa diantaranya waktu fajar? Waktu fajar itu, Bu, waktu fajar itu, Pak, itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa-doa orang-orang yang bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan dalam kitab Riyadul Badi'ah syarahnya itu Azdimarul Yani'ah dinyatakan bahwa siapa orang yang ba'da sholat subuh berjamaah kemudian dia tidak lagi melakukan urusan dunia, dia zikir, dia baca Quran, pokoknya melakukan kebaikan sampai isyraq, sampai terbitnya matahari keluar, baru dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, pahalanya seperti 1 kali melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin apa? Amin, diajarin. Bagaimana urusannya nih orang kampung asem? Peninggilan. Kampung asem, peninggilan kayak Abdullah, saya lupa, maaf. Jadi hadirin rahimakumullah, di antara waktu fajar Nabi katakan man shalla subha, siapa orang yang sholat subuh jama'atan fil masjid, berjamaah di masjid, faka'annama shallal laila kullahu, maaf, seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam suntuk dari mulai habis maghrib sampai menjelang subuh. Itu dia laksanakan sholat sunat, pahalanya bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Saya mau nanya, di sini sholat subuh berjamaahnya berapa baris? 5? Belum.
Berarti setelah saya ngomong begini, ini dengerin. Denger gak? Dengerin. Romannya marah. Kurang cahaya dia. Nih dengerin. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dengerin tuh, sholat subuh, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk pahalanya tuh. Sembayang apa? Sembayang sunnah semalam suntuk, Allah kasih pahalanya. Makanya bergembira tuh kalau suami ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ibu punya peran. Bang, Mas, kalau orang Betawi ngomong abang. Bang bangun, bang. Bang bangun. Kalau orang Jawa Barat manggilnya Kang. Kang Mas, Kang, Kang. Bangun Kang, bangun. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur manggilnya Mas. Mas bangun, Mas bangun. Orang Betawi manggilnya Babalo, 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 Babalo. Orang dulu, iya. Nah, bangunin sholat subuh berjamaah. Wal fajri, demi waktu fajar ada rahasia yang sangat hebat. Ada keistimewaan yang sangat hebat. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, bangunin, bangunin, bangunin. Bila perlu dari jam 3 suruh sembahyang tahajud. Suaminya bangun duluan, bangunin istrinya. Neng, bangun Neng. Dia kentut tuh. Kata suaminya gini, gue bangunin malah gue dikentutin. Ada yang begitu bini? Ada? Mana bininya yang begitu? Tawa lagi. Emang kadang-kadang istri songong kayak Abdullah, sama laki berani buat kentut, depan laki prep. Prep. Suaminya nyengir kagak, senyum kagak, diem aja. Istrinya konyol, dia bilangin utang 2 ya, utang 2. Jangan bu, nyeloncong. Kalau bahasa Betawi itu songong. Bu, saya nanya jujur, pernah kentut depan suami? Malu, kata siapa? Malu juga di sini. Bangunin untuk sholat malam. Bahkan Nabi katakan, man shalla al-isya'a, man shallal isya'a jama'atan fil masjid. Siapa orang sholat isya berjamaah di masjid. Ingat, ini sholat isya berjamaah loh di masjid. Faka'annama, maka seakan-akan shallal laila nisfahu. Dia seakan-akan sholat nisfal lail. Artinya nisfal lail apa? Separuh malam pahalanya. Kayak orang sholat sunnah dari jam 12 sampai subuh. Tuh pahalanya gak berhenti-berhenti. Allah kasih luar biasa. Makanya mulai nanti besok subuh, nih kalau sholat subuhnya sebanyak ini, maka saya yakin insya Allah pengurus masjid, pengurus anggotanya, termasuk jamaahnya, semuanya keluar dari masjid, insya Allah Allah kasih kemuliaan yang tak ada tara buat dirinya dan keluarganya. Kayak Abdullah, kalau ada dikatakan begini, siapa yang sholat subuh berjamaah akan dikasih uang 1 miliar rupiah. Wah, kira-kira pada sembahyang subuh nggak? Sembahyang subuh. Ini kata Nabi, rakaatail fajri, rakaataini, 2 rakaat. Karena bentuknya mudhaf, jadi nggak boleh dikata rakaatainil fajri. Jadi rakaatail fajri, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh. Bahasanya qobliyah subuh. Bahasanya sebelum sholat subuh berjamaah. Ini azan nih, azan la ilaha illallah, sholat subuh 2 rakaat. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada apa? Daripada dunia bersama segala isinya. Sayang loh kalau nggak sholat subuh qobliyah subuh 2 rakaat. Makanya datang kemari sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh sambil menunggu qomat. Bagaimana kalau kita kesiangan bangun 5:30, dok bangun, ya udah 5:30, masih ada subuh nggak? Masih ada subuh nggak? Masih.
Kalau masih ada subuh, boleh nggak saya melaksanakan qobliyah subuh? Boleh. Qobliyah subuh dulu 2 rakaat. Sayang, habis qobliyah subuh 2 rakaat, bangun lagi sembahyang subuh 2 rakaat. Ada waktu masih tersisa. Insya Allah, Allah kasih lipat gandakan pahalanya seperti kebaikan dunia bersama isinya. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, malam ini adalah malam di mana malam kemuliaan di bulan kita, yaitu bulan Muharram, bulan tanggal 10 Asyura. Harusnya kemarin tuh tanggal 10 Asyura, karena ini setengah komplek. Betul gak? Masyarakatnya setengah komplek, banyak yang pada kerja kantor, betul? Maka dengerin Pak Haji Ma'ruf kemana tadi? Oh, saya nyari-nyari dia dari tadi. Dia dua wali santri, sekarang anaknya udah lulus ya dari pondok. Makanya saya cari-cari mana tadi, nggak ada. Tadi samping saya, kesono ya. Terus ini terus. Cukup? Lah yang kata terus cuma 2. Saya mau nanya, terus ini terus. Nah begitu dong, saya juga semangat nyampeinnya. Kalau terus ini terus, terus. Kurang enak ngomongnya ini. Betul? Nah, tadi nyampe di mana Ki Abdullah? Hah? Ustaz Pak Haji Ma'ruf, Bang, bukan di situ. Bu, sholat subuh berjamaah, betul? Sholat subuh berjamaah, insya Allah. Kalau kita 5:30 baru bangun, ya Allah kesiangan, masih ada subuh, masih ada setengah jam lagi, karena isyraq jam 6 lewat 4 menit. Berarti masih ada 35 menit lagi sholat qobliyah subuh. Boleh? Boleh. Ya karena emang tiduran kesiangan, bagaimana mau jamaah? Yang bagus jamaah. Makanya peran ibu, kalau zaman dulu mah orang Betawi, istrinya bangun duluan, suaminya bangun belakangan. Istrinya udah rapi nyapu, udah rapi masak air, suaminya baru bangun. Kalau sekarang harusnya kita sebagai suami, istri bangun bareng, tahajud bareng, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, menjelang subuh berangkat subuh, saat melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah rumah tangganya akan dijamin oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kurang banyak aminnya. Yang kedua, malam ini malam yang sangat mulia. Harusnya kemarin tanggal 10 Asyura, tapi karena malam ini banyak setengah komplek, kan setengah komplek ya, kampung kagak, komplek banget juga kagak, betul? Maka saya katakan di sini, maka diambil malam minggu supaya besoknya libur. Andai kata kita besok sampai siang juga tidur, kagak masuk kerja, betul? Apa rahasia di balik ini? Dengerin. Hari ini nyantunin yatim, padahal orang nyantunin yatim nggak mesti tanggal 10 Asyura. Cuman ada sejarahnya loh. Dulu tanggal 10 Asyura ini ada pergolakan politik, sehingga Sayyidina Husain jadi korban politik kotor. Kenapa? Dia mati terbunuh. Di mana? Di padang Karbala. Sayyidina Husain, waktu saat itu Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan. Ketika Rasulullah sampai di sebuah padang, berhenti Rasulullah, diajak berhenti sama Jibril. Jibril ngomong, "Ya Muhammad, berhenti dulu di sini." Rasulullah tanya, "Ya Jibril, kenapa berhenti di sini? Ada apa dengan padang ini? Padang yang luas begini, ada apa ya Jibril?" Kata Jibril, "Ya Muhammad, di sini nanti cucumu Sayyidina Husain akan mati terbunuh." Nangis Nabi Muhammad. Jibril, apakah benar begitu? Benar ya Muhammad. Ini qadarullah, takdir Allah. Nggak perlu kau menangis. Allah punya rahasia yang sangat hebat. Jadi Rasul udah ngerti, udah tahu, udah dikabarin kalau cucunya Sayyidina Husain akan mati terbunuh. Ini kalau saya ceritain sejarahnya panjang. Sehingga pada saat itu pagi orang masih ada bapaknya, siang sudah mati terbunuh, banyak yang jadi yatim. Orang-orang muslim memperingati 10 Asyura. Kenapa nyantun anak yatim? Salah satunya dengan peristiwa Karbala, yaitu
terbunuhnya Sayyidina Husain, banyak yatim pada saat itu. Janda-janda yang tadinya masih punya, paginya masih punya suami, siangnya pada jadi janda-janda. Maka seharusnya malam ini jangan yatimnya doang, jandanya juga disantunin. Cocok? Cocok? Terbuk. Ya ini sekarang saya lagi angkat, ntar saya. Jandanya santunin. Kenapa? Karena dia juga seperti apa yang kita bayangkan saat ini, hidup begitu berat. Ketika orang lain banyak di PHK akibat pandemi, perusahaan banyak gulung tikar, betul? Ini sekarang perusahaan semuanya banyak gulung tikar, Pak. Nggak lagi sanggup menggaji karyawan, pandemi berkepanjangan, semua perusahaan yang besar gulung tikar. Coba lihat di sini, Exchange aja udah tutup, udah sepi kalau kita ke situ. Mall-mall termasuk juga apa? Giant tutup, bangkrut. Horizon bangkrut, banyak yang bangkrut. Dari mana? Karena pandemi yang sangat berkepanjangan, jalan 2 tahun. Karena mungkin bisa gaji karyawan, jangankan mereka yang pengusaha besar, pengusaha kecil juga pada jatuh, betul? Termasuk pimpinan yayasan kayak saya lagi pada bingung. Kenapa bingung? Bocah bayaran, ada yang 8 bulan belum bayaran, ada yang udah setahun, ada yang 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 belum bayaran. Coba bayangin, kita usir, kita pecat, kesian babanya, anaknya nggak sekolah. Saya bilang Pak Ansori, bagaimana Pak Ansori? Apa kata Pak Ansori? Biarin Pak Haji, hitung-hitung kita beramal. Emang ini cakep nih, kecil tapi mungil. Saya kalau nggak ada dia repot di yayasan nih, biar kecil mungil, kayak lindung. Luar biasa Pak Ansori ini, punya peran besar di Al-Quraniyah. Ini bukan ngomongin Pak Ansori, bukan, ini lagi ngomongin yatim. Karena dulu, saudaraku, akhirnya tanggal 10 Asyura, semuanya orang banyak menyantuni anak yatim. Padahal bukan tanggal 10 Asyura doang. Nyantunin yatim bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Betul. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa? Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, enggak peduli sama anak yatim. Padahal anak yatim kita saat ini, mereka menelan pahit kehidupan. Makan pagi, ntar sore bingung mamanya makan apa. Makan sore ada, bingung besok makan pagi apa. Suaminya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yatim yang kaya enak, yatim yang miskin kesian. Maka sering bagi duit. Tong sini tong. Ada apa Pak? Sini. Nama kamu siapa? Nama saya Udin. Oh, Udin. Maaf, bukan Udin di sini, bukan. Nama saya Udin. Oh, Udin. Nih, Bapak kasih duit ya. Nih, kita kasih 200.000. Tuh bocah kira, Pak ini buat saya. Iya, buat kamu. Makasih Pak, makasih. Tuh bocah lari kenceng banget. Ma, dibagi duit ma. 200.000 sama siapa? Nomor orang yang bewokan. Tahu bewok? Wah, baik tuh. Jangan begini ngasih yatim. Sini tong, sini tong. Udah apa? Mau kebagi duit? Mau Pak dibagi duit? Sini. Nih, 250.000 ya, pegang. Iya, tolong. Yang 200 buat mama lo. Yang 200 buat mama lo. Yang 50.000 buat lo. Salam mama ya, bilangin dari Bang Udin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ini namanya yang contoh kedua, namanya ada udang di balik bakwan. Apaan bakwan? Ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu, nyumbang sedekah, tapi karena janda. Betul? Jadi kalau kita mau ngasih yatim jangan melihat emaknya, kasih aja. Bismillah. Kata Nabi, as-sadaqatu taruddul bala wa taturul umur. Sedekah bisa nolak bala, wa tutawil umur, bisa manjangin umur. Insyaallah Pak Haji Gembong, kalau kita banyak bersedekah, berinfak pada anak yatim, bantu anak yatim, sekolahin anak yatim, insyaallah, Allahu Akbar, insyaallah Allah akan bangunkan mahligai istana di surga. Nah, udah jam 10. Tadi kata Ki Abdullah, jangan lama-lama, jam 10 aja.
Boleh nggak terus dikit lagi? Saya cerita yang kedua. Tadi Ustadz Deden kayak Abdullah ngomong, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababah wal wusta. Saya bersama orang yang melihara anak yatim hakada, kayak begini Nabi. Wa asyara bis sababah wal wusta. Nabi ngasih jarak gini. Artinya ini Nabi, ini kita berdua. Enak saya nanya, kalau jalan berdua sama kekasih kita berdua begini enak gak? Jalan sama bini kita cakep banget, enak gak? Yang orang lagi nanya laki, lagi ngomong enak lagi. Nah nanya yang suaminya bukan istrinya, lagi enak enak. Hei bapak-bapak, kalau jalan sama bini dua-duanya, bini kita cakep banget nih, kita suami dia istri, bini kita menor cakep banget, enak nggak? Kita cinta banget sama bini kita, sayang banget sama bini kita, jalan berdua enak nggak? Enak-enak lagi baik, ngapain ditanya sih? Diam-diam, ini mau orang laki yang ditanya, Pak enak nggak? Ini orang ada kupingnya apa kagak sih? Kenceng banget ngomong, kagak juga. Enak apa kagak? Nah begitu. Kalau itu sama suami kita aja enak, apalagi sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengisyaratkan orang yang memelihara anak yatim hakada. Nih kayak gini. Nih Nabi, ini kita berjalan berdua di sorga, fil jannah. Di sorga begini kita kemana aja berdua didampingin sama Nabi, didampingin sama Nabi. Ini subhanallah, bukan janji semata, bukan janji yang gak ada bukti. Insya Allah bapak hari ini ikut serta menyantuni anak yatim, kepedulian terhadap anak yatim. Hari ini, malam ini Allah catat sebuah kebaikan, sebuah pahala. Allah janjikan bapak ibu yang bantu anak yatim, insya Allah nanti akan berdampingan, berjalan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau ngasih makan anak yatim, kasih minum anak yatim. Neng sini sayang, kamu minum es mau? Mau pak? Sini bapak beliin es ya. Es apa maunya? Nggak mau pak, kalau es maunya teh botol. Ya udah, kamu minum teh botol, bapak minum air putih ya sayang. Ya ayo minum. Bismillah. Aduh, ngambil akal gimana tadi pengen minum.